Ya, sudah direkam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Rizaldi MPD selaku Kepala Sekolah dari SDN Negeri Halim 01 dan Bapak Ibu orang tua murid kelas 1 dan kelas 2C dan kelas 2D yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak Pak Guru yang sangat Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai. Bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Semoga kamu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tuamu ya, dengan prestasi dan kegigihan kamu, semangat belajar kamu walaupun belajarnya jarak jauh atau belajar dari rumah ya. Nah, anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini ya, dan seterusnya jangan lupa untuk selalu berdoa ketika memulai kegiatan. Diawali dengan membaca basmalah ya. Sikap berdoanya seperti apa? Ayo, angkat kedua tangannya, lalu tundukkan kepala dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita membacakan doa tambah ilmu. Nah ya, sikap berdoanya tangannya diangkat lalu kepalanya ditundukkan ya. Kita membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, pada hari Jumat yang berbahagia ini, tanggal 11 September 2020, nah kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Apa itu? Sebelumnya Pak Guru beritahu dulu, kultum kita pada hari ini judulnya adalah kasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu semuanya, ketahuilah bahwa salah satu suri tauladan atau orang atau manusia yang paling patut untuk kita contoh dan kita teladani adalah tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena berkat keteladanannya beliau, maka beliau diberikan gelar oleh Allah. Gelarnya apa? Masih ada yang ingat? Gelarnya adalah Al-Amin ya. Gelarnya Al-Amin yang artinya adalah dapat dipercaya. Itu salah satu gelar yang diberikan oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana tentang kasih sayang kepada sesama? Nah, ketahuilah bahwa kasih sayang kepada sesama itu dalam agama kita, agama Islam, itu dianjurkan dan bahkan wajib untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita diminta untuk saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, dan saling berbagi kepada sesama. Loh, kenapa? Karena itu adalah amal jariyah. Nah, apa itu amal jariyah? Nah, amal jariyah itu adalah amal yang terus mengalir ya, amal yang terus mengalir sepanjang kita masih hidup di dunia. Maka dari itu, ketika hayat masih dikandung badan, nah kita wajib untuk menebar, memperbanyak
atau sering kita bilang, kalau boleh kita bilang itu pengkoleksi. Koleksilah kebaikan, ya. Perbanyaklah berbuat kebaikan, maka Allah nanti yang akan menjaga kita, melindungi kita, dan orang-orang yang sudah kita berikan kebaikan nanti akan mendapatkan apa yang sama dari kita. Nah, jadi anak-anak yang dapat kita pahami, apabila kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu sejatinya akan kembali kepada kita. Begitupun sebaliknya, apabila kita berbuat kejahatan, maka kejahatan itu yang akan kembali kepada kita. Walaupun kita berbuat kebaikannya sama orang yang dekat dengan kita, tapi Allah memberikan balasan dari hal yang tak diduga-duga, dari hal yang tak disangka-sangka. Begitupun kejahatan, apabila kita berbuat jahat sama seseorang, maka Allah akan memberikan balasan yang sama untuk kita. Bahkan hati-hati, Allah bisa memberikan yang lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Maka dari itu, mari kita mengasihi sesama manusia, ya, sesama teman, orang tua, guru, adiknya dan kakaknya yang ada di rumah. Nah, bentuk-bentuk kasih sayang itu seperti apa sih? Nah, bentuk-bentuk kasih sayang itu adalah dapat kita lakukan saat kita melakukan sesuatu, apapun itu. Waktu kita sedang belajar dari rumah seperti ini, kita mempunyai adik atau kita mempunyai kakak yang kesulitan untuk belajar dari rumah, maka ketika kita sudah membantunya, maka kita sudah dicatat oleh Allah. Apa itu catatannya? Yaitu amal kebaikan. Nah, amal kebaikannya berupa apa bentuknya? Yaitu berupa pahala. Nah, ingat-ingat ya anak-anak soleh dan soleha, apabila kita menanam kebaikan, maka Allah akan membalasnya, ya. Dan apabila kita menanam kejahatan, maka Allah pun juga akan membalas dari apa yang kita lakukan. Barang siapa yang menanam, dia yang memetik, ya. Barang siapa yang menanam, dia yang akan menikmati hasil yang ia tanam. Tergantung tanamannya apa dulu. Kalau tanamannya kebaikan, maka dia akan panen kebaikan. Dia akan bahagia hidupnya di dunia. Insya Allah bahagia juga hidupnya di akhirat. Nah, anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan, ya. Diingat-ingat bahwasanya kasih sayang itu adalah sikap yang paling Allah sukai. Karena apa? Karena terdapat pada diri manusia yang sempurna, ya. Pada diri manusia yang sempurna kekasihnya Allah. Siapakah dia? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat-ingat ya nak ya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan anak-anak nanti tercapai apa yang ingin kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan. Mudah-mudahan Allah mendengarnya dan Allah mengabulkan apa yang kalian inginkan. Dengan catatan, ya, dengan catatan harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, ya, harus berbakti kepada kedua orang tuanya, supaya nanti orang tuanya mendoakan kalian yang terbaik dan kalian akan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya nak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang Pak Guru sampaikan. Akhir kata Pak Guru ucapkan selamat belajar dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah, karena itu yang terbaik untuk kamu saat ini, ya. Doakan semoga pandemi virus corona ini cepat berlalu dan kita semua dapat kembali lagi ke sekolah, ya nak ya, dengan keadaan yang sehat walafiat dan tidak ada satu kurang apapun. Nah, sebelum kita tutup kultum pada hari ini, coba sikap berdoanya lagi, ya. Sikap berdoanya bagaimana? Angkat kedua tangannya,
Ya, mari kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimudahkan dalam belajarnya hari ini dan dimudahkan segala urusan kita pada hari ini untuk Bapak dan Ibu, orang tua siswa dan siswi, dan yang terakhir doakan ya untuk kedua orang tuamu selalu panjang umur, sehat selalu dan dapat mendampingi kamu belajar dari rumah hari ini dengan baik ya. Doakan mereka, semoga mereka mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Ya, kita mulai dari doa untuk kedua orang tua. Ikuti ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, sekarang berdoa lagi minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam urusan ataupun dalam kegiatan belajar pada hari ini ya. Dimulai dari dengan membaca doa kecerdasan atau doa kemudahan urusan yang tadi sudah dikirimkan ya. Yang kemarin sudah dikirimkan ke grup grup PAI-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Doa Pak Guru yang terbaik untuk anak-anak selalu ya. Jaga kesehatan kamu dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas keadaan yang kita alami pada saat ini. Walaupun demikian, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini ya. Akhir kata Pak Guru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.